Dalam pelayanan, seorang ASN selalu berpakaian rapi dan sopan, berbicara dengan jelas dan lugas, serta menggunakan bahasa yang sopan. Seorang pelayan publik yang baik tidak akan membiarkan masyarakat pulang dengan tangan hampa, baik itu dalam memberikan edukasi teknis, membantu proses administrasi, maupun menangani keluhan, karena orientasi utamanya adalah efektivitas. Seorang ASN tidak ramah dalam pelayanan, berpakaian tidak rapi, menganggap remeh, serta tidak peduli akan keperluan masyarakat dalam proses pelayanan. Seorang ASN tidak bertanggung jawab, serta menghindari tugas yang diberikan. Sebagai aparatur sipil negara, martabat kita adalah melayani tanpa pamrih. Namun ujian sering datang dalam rupa gratifikasi, hadiah, fasilitas, atau janji-janji yang dibungkus dengan alasan terima kasih. Setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan adalah racun bagi profesionalisme. Ia menentukan objektivitas dan merusak keadilan. Kita bekerja untuk negara, bukan untuk mengejar imbalan di luar hak kita. Jaga martabat, teguhkan hati. Seorang ASN yang ingin menerima pemberian uang dengan tangan terbuka, mungkin sesaat merasa mendapat keuntungan tambahan di luar penghasilan resmi. Baginya ini adalah bentuk apresiasi instan atau peluang yang datang di tengah celah kesibukan tugas sehari-hari. Penerimaan ini seringkali dianggap sebagai cara yang lebih cepat untuk mencapai kenyamanan materi, sebuah keuntungan nyata yang bisa langsung dirasakan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang. Di titik ini, logika tentang penambahan penghasilan menjadi pembenaran utama, di mana kesempatan yang diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi secara personal. Dengan memanfaatkan waktu secara produktif untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan membaca, mempelajari referensi, maupun mengikuti sumber pembelajaran yang mendukung peningkatan kapasitas diri. Menonton video pada saat jam kerja berlangsung, perilaku tersebut dinilai kurang mencerminkan sikap disiplin serta tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dalam lingkungan kerja. Selain berpotensi mengganggu konsentrasi dan efektivitas kerja pribadi, hal ini juga dapat berdampak pada penurunan produktivitas serta memberikan contoh yang kurang baik bagi pegawai lainnya. Konsep harmonis dalam lingkungan kerja ASN merujuk pada kondisi di mana aparatur sipil negara bekerja secara sinergis dalam lingkungan kerja yang sehat, saling mendukung, dan berfokus pada pencapaian tujuan bersama untuk pelayanan publik dan masyarakat. Sedangkan ASN yang tidak harmonis akan berdampak pada menurunnya kualitas dan efisiensi dalam pelayanan, kemudian mengurangi motivasi dan produktivitas ASN, serta merusak citra lembaga pemerintah. Sesuai dengan amanah sebagai aparatur sipil negara, tugas kami tidak hanya terbatas pada jam kerja resmi. Meskipun sudah memasuki jam pulang kantor, kami tetap siap melayani masyarakat yang datang dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Loyalitas kami bukan hanya kepada jadwal kerja, tetapi lebih kepada kepentingan publik yang menjadi prioritas utama. Setiap warga yang datang dengan kebutuhan layanan berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik, karena pelayanan prima adalah komitmen dari setiap ASN yang bertanggung jawab. Itulah bentuk loyalitas kita sebagai seorang ASN. Namun, ketika dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN tidak loyal terhadap pekerjaannya, itu sangat berpengaruh terhadap respon dari masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya lagi dengan institusi pemerintah dan akan mengurangi kepercayaan publik terhadap ASN. Sebagai ASN, sikap adaptif merupakan salah satu inti ASN berakhlak yang sangat krusial di era perubahan cepat saat ini. Mampu bekerja secara efektif meskipun berada dalam situasi yang belum pasti atau lingkungan yang baru. Resistensi terhadap perubahan sebagai ASN adalah sikap yang paling umum di mana seorang ASN menolak metode baru hanya karena merasa nyaman dengan cara lama.
menolak menggunakan aplikasi pelaporan digital dengan alasan cara manual selama ini baik-baik saja atau terlalu rumit untuk dipelajari. Sebagai ASN, kita membutuhkan kolaborasi dan kerjasama, memberikan kesempatan kepada setiap rekan untuk menyampaikan ide atau masukan sebelum keputusan diambil. ASN lintas instansi saling berbagi data untuk mempercepat layanan administrasi. ASN mengajak rekan lintas bidang berbagi data, fasilitas, dan tenaga, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan hasilnya lebih berkualitas. ASN yang tidak berkolaborasi, ia memilih bekerja sendiri sehingga pekerjaannya menjadi lambat dan tidak efisien.